Guys, kalian harus paham sifat air ya, salam gue terangin loh. Air itu dia itu melarutkan gitu. Dan dia kalau udah jadi gas, dia bisa mengikat sama apa aja gitu. Iya, dia bisa mengikat zat apa struktur kimia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu semoga menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang masalah polusi udara yang ada aksi dari Polda Metro Jaya ya, sama gubernur itu kalau nggak salah ya, tentang nyemprot-nyemprot itu guys. Ini ada nih, rakyat udah kehabisan gaya. Ini ada beritanya di Gelora dan di apa ya, quoted dengan ini. Kita baca dulu berita Geloranya ya guys ya. Kita baca Geloranya dulu. Aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya melakukan upaya penyemprotan menggunakan kendaraan water cannon dari dua sisi Jalan Jenderal Sudirman hingga Patung Membangun Jakarta. Bapak, air itu sebenarnya ini ya, gue bukan ilmuwan tapi gue belajar karena gue mengamati polusi udara ini dari masa pandemi gitu. Polusi udara ini kan pernah gue sampaikan juga ya, bahwasannya apa ya, waktu pandemi itu pandemi polusi udara itu kan udah gua angkat juga ya. Jadi di udara itu ada zat namanya PM2,5. PM2,5 itu zat logam yang ukurannya 2,5 ya, itu bisa larut dalam darah. Nah, konsentrasi PM2,5 itu disebabkan, tingginya konsentrasi PM2,5 itu disebabkan oleh asap kendaraan bermotor salah satunya, terus ada pesawat di udara itu juga menyumbangkan PM2,5. Sekarang tambah adanya PLTU ya kan. Dan ini caranya itu ya kurangi itu sumber polusi udara. Cuman lucu ya, ini disemprot air itu justru membuat PM2,5 itu makin bahaya gitu. Karena dia akan bereaksi sama H2O air itu tadi. Ada air, ada panas, ada PM2,5. Makin jadi kakak. Itu ada jurnalnya itu. Tapi ya kebijakan keren. Aduh. Penyemprotan tersebut merupakan upaya mengurangi polusi yang tengah melanda Jakarta. Sebanyak 4 kendaraan water cannon dikerahkan dan berkolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Pertamanan Jumat 25 Agustus 2023. Nih, gua kasih coba kalian coba deh ya, research gitu. Jangan gampang percaya gue. Ya, gua juga orang yang pengen kalau dapat informasi itu gua pelajari gitu. Kalian bakar sesuatu ya.
bakar sesuatu, itu hasil tisu, biasanya di asbak ada tisu kebakar. Baunya nggak enakan ya. Coba lu siram air itu. Lu siram air. Itu baunya lebih nggak enak, lebih nyengat di saat waktu disiram air itu. Ya, karena dia sedikit jadi cepat hilangnya, tapi itu lebih konsentrasinya lebih tinggi gitu. Karena di situ ada H2O. Air itu H2O, sayang. Ya, jadi H2O ini gabung sama PM2,5, wah makin berat itu kakak, efeknya ke paru-paru kita. Itu banyak kok jurnal ilmiah, karena kalian searching deh. Mungkin sudah ada juga yang memberitakan itu. Bahwasanya penyemprotan di jalan ini memperparah PM2,5, itu ada itu. Aduh, ini pakai dipikir apa kagak gini. Udah gitu, iyalah. Hujan itu dari atas ke bawah. Dari udara gitu. Itu proses turunnya itu juga banyak, itu ada angin di situ, ada berbagai macam di situ ya. Ambil simpelnya manusia, ya udah hujanin dari mobil aja gitu ya. Emang keren pejabat Indonesia nih. Lanjut. Aduh. Video penyemprotan itu juga turut diunggah akun Twitter @polda_metro_jaya_ Kamis 24 Agustus 2023. Hingga Jumat, postingan itu pun viral dengan mendapatkan lebih dari 4.000 komentar netizen. Namun para netizen justru berkomentar negatif atas apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Banyak yang menyayangkan aksi tersebut hingga menyalahkan para polisi karena bisa memperburuk kualitas udara Jakarta. Nah kan. Yang penting ada anggarannya kan ya Pak ya. Gerak ada anggarannya ya. Itu gerak itu pakai anggaran gak sih? Kayaknya pakai ya. Coba bergeraknya itu yang signifikan gitu. Kan ada itu Pak, teknologi air purifier itu ada. Dipakai air. Apa sebelumnya research dulu atau memang tidak ada tim research ya? Ide seperti ini kenapa dieksekusi? Tulis akun not just a hope. Nah makanya itu nggak di research dulu apa ya? Ini serius tuh kan, gua bilang apa ya? Ini baru gua baca nih. Air yang disemprotkan itu Pak, itu bisa memperburuk konsentrasi PM2,5 kakak. Bapak ini kan bukan ilmuwan, belajar gue. Gue memang nggak kuliah tapi gue belajar dari orang-orang yang paham. Gue nih kuliah tanpa kampus, lulus tanpa gelar, asik. Yang gue ngomongin ada buktinya. Dan masalah polusi udara udah gue ngomongin udah lama gue ngomong masalah ini. Udah lama sayang. Tapi ya karena mungkin gue gak punya ijazah kali ya. Bang, emang bagus buat nyemprot jalan biar gak berdebu parah, tapi gak buat ngurangin polusi juga kali. Kalau gitu mah lebih berjasa bapak-bapak pakai sarung yang tiap sore nyebur jalan depan rumah sama tanaman. Kata akunnya semua ya Karti. Iya. Nah kalau tanaman disemprot masih masuk akal. Karena dia akan menyerap CO2 itu. Aspal disemprot anjir. Kali aja lucu ya. Ini udah cerita khayal gue. Ada orang habis makan bakwan, cabenya bijinya jatuh, terus kesemprot sama itu, tumbuh besok. Apa ya ini ide apa ini ya? Brilian sekali Anda Bapak. Lanjut. Buang-buang air tapi nggak ada manfaatnya kata @dorandajai_il. Bukan cuma nggak ada manfaatnya, memperburuk. Konsentrasi PM2,5 ini makin buruk karena itu. Ya Allah.
Guys, kalian harus paham sifat air ya. Salam, gue terangin lo. Air itu, dia itu melarutkan gitu. Dan dia kalau udah jadi gas, dia bisa mengikat sama apa aja gitu. Iya, dia bisa mengikat struktur kimianya itu mengikat gitu. Jadi kalau PM2,5 kena air makin parah. Makin parah. Yang mesti dilakukan ya, kayak pengurangan kendaraan bermotor itu bagus. Tapi lucu, kalau kendaraan bermotor dikurangi, PLTU yang pakai batu bara dibiarin. Gua nggak habis pikir anjir. Ya, apa ya? Mau bilang apa gua anjir? Jakarta itu dikelilingi PLTU tuh. Terus proyek-proyek besar yang pakai kendaraan-kendaraan besar. Proyek kereta cepat itu kan gua itu polusinya luar biasa itu. Semen. Ya. Aduh. Kendaraan kecil, motor, mobil dikurangin. Nggak boleh. PLTU-nya ada. Sama aja tong. Mes gue. Lanjut dah ya. Tak hanya sekedar dari netizen, upaya kepolisian ini juga dipandang negatif oleh para ahli. No, tuh. Ternyata para ahli sepakat sama gue. Berarti gue jangan-jangan ahli juga ya? Nggak. Gue orang biasa aja, tapi paham. Itu aja. Mau belajar. Seperti Ivan Jayawan yang merupakan Environment Health Engineer University of Michigan yang sangat menyayangkan tindakan Polda Metro Jaya. Bayangin lu, dia aja tuh namanya aja susah itu. Jaya merupakan environment, health engineer. Jadi dia insinyur kesehatan lingkungan. Nah, ya itu. Dari Universitas Michigan. Kalau di sini kan mie bungkus gitu ya, mie instan. Kalau sana ada kotak Michigan. Kalau di sini mie instan. Ya. Kalau Michigan itu menyayangkan, kalau mie instan semprot air mungkin ya. Yang sangat menyayangkan tindakan Polda Metro Jaya. Ia menuliskan komentar pada postingan Polda Metro Jaya tersebut bahwa upaya water cannon malah makin memperburuk kualitas udara. No. Halo, Bapak. Tapi makanya waktu itu gue omongin coba nurut gitu ya. Nasib. Niat baik harus disertai dengan pengetahuan. Kalau enggak ya kegiatannya bukan hanya sia-sia, tetapi juga dihujat netizen. Malah menurut pengetahuan, bukannya bikin bagus, malah bisa bikin udara makin jelek loh ini, kata Ivan Jayawan. No! Bukan mau sombong, belajar. Makanya tuh dengerin tuh kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Unzur maqala wala tanzur man qal. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Sampai hari ini alhamdulillah dalam bab kesehatan, polusi udara, pandemi, alhamdulillah belum ada yang buktiin yang gua sampein ini salah, belum ada. Aduh. Gua udah bilang, PM2,5 ini bahaya sayang. Menurutnya, ada kemungkinan debu kasar bisa turun, namun debu halus justru malah akan bertambah. Pasalnya, kandungan dari air dan mineral yang ada dalam kandungan penyemprotan itu. No! Bener gak gue? Debu kasar PM10 mungkin bisa turun, tapi gak signifikan. Debu halus PM2,5 bukan turun, tapi nambah karena aerosolization dari air yang disemprot dan kandungan mineral di dalamnya tambahnya. Mau? Itu ilmuwan yang ngomong. Ternyata udah gue omongin di awal tadi. Dan beberapa, nanti gue upload lagi. Gue cari itu konten gue yang tentang PM2,5 tuh. Tahun berapa itu? Gemes gue. Hal senada juga dikatakan oleh dokter spesialis paru, Erlina Burhan. Melalui Twitter, Erlina Burhan mengatakan bahwa tindakan Polda Metro Jaya tak efektif. Pertama, saya tentu menghargai upaya yang dia lakukan, tapi menurut saya ini kurang efektif ya, karena partikel polutan yang berada di ketinggian itu tidak semua terjangkau, kata Erlina Burhan. Hujan itu dari atas ke bawah begini, ada jalurnya dia turun.
Dokter yang viral saat COVID-19 itu menambahkan lebih efektif jika menggunakan hujan buatan. Itu pun hanya berdampak sementara bagi kualitas udara Jakarta yang buruk. Ia mengatakan alasan penyemprotan di jalan adalah pilihan yang buruk. Studi yang dilakukan di Tiongkok menunjukkan bahwa menyemprot jalan dengan air justru meningkatkan, bukan menurunkan konsentrasi PM2,5. Sehingga merupakan sumber baru aerosol, antropogenik, dan polusi udara. Tuh! Nanti gue cari konten gue yang PM2,5, gue cari tuh. Sementara itu dikutip dari Tribatan News, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo mengatakan kegiatan penyemprotan itu juga sebagai pengecekan dari pihak kepolisian. Polri khususnya Polda Metro Jaya melakukan kesiapan dengan pengecekan kendaraan taktis, water cannon, dan kemudian melakukan penyemprotan jalan protokol guna mengurangi dampak polusi udara di Jakarta, katanya. Sebelumnya Polda Metro Jaya mengatakan satu di antara penyebab buruknya polusi udara adalah jumlah kendaraan bermotor di Jakarta. Itu kecil, Pak. Serius, itu kecil. Yang besar itu ya yang truk itu, kendaraan-kendaraan besar itu. Wah, terus PLTU itu tuh besar itu. Proyek-proyek yang pakai alat mesin berat itu besar tuh. Yang besar-besar dong, jangan yang kecil-kecil yang di. Saat ini ada 23 unit kendaraan di Jakarta dan meningkat tiap tahunnya. Ya, kurang lebih ada 2-3% kenaikan tiap tahun, ujar Wadirlantas Polda Metro Jaya HKBP Doni Hermawan kepada wartawan Jumat 25 Agustus 2023. Dari data Samsat di Polda Metro Jaya saat ini kurang lebih ada 23 juta ya kendaraan yang terdata, tambah dia. Menurut dia, peningkatan kendaraan di Jakarta ini akan berubah tergantung kondisi ekonomi masyarakat. Kalau semakin baik masyarakat, daya belinya tinggi. Itu menentukan, jelas dia. Buruknya kualitas udara DKI Jakarta saat ini termasuk masalah utama yang harus segera diselesaikan. PLTU itu debu batu baranya aja tuh, ampas batu baranya itu kemana-mana, itu ke bawah angin. Kualitas udara Jakarta pada Jumat pagi ini masih masuk dalam kategori tidak sehat. Kualitas udara ibu kota per pukul 6:44 waktu Indonesia Barat menduduki peringkat ketiga terburuk di dunia. Itu beritanya ya guys. Ya kan gua udah bilang. Ya, jadi PM2,5 nanti gue cariin itu. Nah, kita lihat dulu ini hiburan apa kata Bapak ini ya. Agak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Polusi udara. Menteri ini bilang karena PLTU. Menteri itu bilang karena kendaraan bermotor. Udah kakak, jangan saling tuding. Menteri kan gitu. Menteri kan tuding-tudingan. Biasa itu kakak. Solusinya apa? Tolong dong bikin peraturan yang nggak jadi bahan tertawaan. Jangan dikit-dikit pindah ibu kota, dikit-dikit mobil listrik, dagang mulu. Dagang mulu. Iya, dagang mulu. Solusi yang cerdas gitu dong. Ada juga yang nyuruh warga ngerubah gaya hidup. Mau ngorbanin gaya hidup apa lagi? Kelas menengah ke bawah tuh udah kehabisan gaya. Iyalah, rakyat udah pada kehabisan gaya, Pak. Aduh. Sekarang nyuruh berubah gaya hidup, nanti aja nyuruh nggak usah hidup. Nah, biar yang tua-tua aja pada hidup. iya. Jangan sampai nih Covid bilang, gue perlu datang lagi apa? Nah, udah mulai. Nah, ding. Jadi begitu guys. Nah, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Gue coba cari konten gue yang dulu tentang PM2,5 ya. Insyaallah mudah-mudahan ketemu. Dan ini pelajaran ya. Pemerintah kita kasih solusinya begitu amat gitu. Nyemprot itu Pak makin bahaya Pak. Bukan membantu Pak. Bukan sia-sia lagi. Kan ada manfaat, ada sia-sia, ada mudorot gitu. Menyemprot air dengan jalan itu malah mudorot Pak. Bukan manfaat, itu aja. Gua Mbak Aldo pamitan dulu ya Pak. Belajar deh. Jadi tindakan kita itu niat baik harus beriringan dengan ilmu gitu. Iya bener. Dah ya. Pamit dulu gue. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh-aneh. Sekalinya ada masalah dikasih jalan keluar. Jalan keluarnya bukan menyelesaikan masalah tapi nambah masalah. Keren. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet.
dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.